Selamat datang di kantor urusan properti Rumah 123. Saya mau beli rumah. Ada. Ada. Mau beli apartemen? Sewa aja dulu. Ada. Opsi KPR-nya? Ada. Ada. Kalau cari... Ada. Ada di mana? Di Rumah 123. Jual beli properti sampai KPR, semua ada di sini. Hai, jumpa lagi bersama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Program Kata Ruby ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari property people seputar properti. Nah, buat property people yang punya pertanyaan seputar properti, jangan lupa tulis di kolom komentar di YouTube channel Rumah 123 atau Instagramnya Rumah 123. Jangan lupa untuk menyertakan nama IG atau YouTube kalian. Oke, kita akan mulai menjawab pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama @lia_sanita. Aku bingung mau ambil rumah tapi pakai KPR take over. Tapi mau investasi lagi. Apakah bisa dua-duanya pakai KPR? Oke, thank you banget buat lia_sanita. Wah, keren banget nih. Mau ngambil KPR take over ya. Kemudian juga mau investasi lagi. Nah, sebelum kita bahas, Lia Sanita harus cek dulu nih kemampuannya. Mungkin Lia punya tabungan. Karena gini, kalau KPR take over, ya itu harus dicek kemampuan keuangannya dari Lia Sanita. Nah, apakah Lia ini bekerja ataupun wira swasta? Nah, yang pasti semuanya harus dicek and recheck dari keuangannya. Kalau misalnya oke, ya itu boleh aja nih. Jadi misalnya gajinya atau income-nya Lia ya itu kurang lebih misalnya 20 juta. Contoh ya, saya pakai persentase supaya mudah. Nah, saat ngambil KPR take over ini mungkin cicilannya itu cuma 2 juta, artinya cuma 10%. Ya kan? Nah, dari 20 juta itu Lia Sanita punya kemampuan atau maksimal sampai dengan 30%. Artinya kalau cicilan cuma 2 juta, nah masih bisa lagi nih untuk ambil properti. Kurang lebih kalau kita hitung 30% dikali 20 juta, berarti 6 juta kan? Berarti masih bisa sisa 4 juta lagi. Ya, supaya apa? Nyaman ya. Jadi kita ambil sekitar 30% dari income supaya nyaman untuk biaya kehidupan. Nah, jadi bisa aja nih untuk keduanya. Tapi sekali lagi perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan secara masak-masak supaya nggak menjadi beban. Betul kan ya? Nah, jadi dua-duanya bisa banget menggunakan KPR. Tapi ingat ya, kalau ketika mau investasi berikutnya lagi setelah ambil take over, biasanya DP-nya itu lebih tinggi. Biasanya untuk rumah kedua atau ketiga biasanya beda sekitar antara 5-10% dibandingkan KPR yang pertama. Biasanya untuk KPR pertama hanya cuma 5%. Untuk KPR kedua DP-nya 10%. Jadi silakan buat Lia Sanita cek and recheck kemampuannya. Oke, semoga menjawab ya. Nah, buat teman-teman semua, urusan KPR ingat Rumah 123. Oh ya, property people, buat kamu yang pengen diskusi seputar properti, langsung aja klik rumah123.com/teras123. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. @Manda Rustam. Mana yang lebih untung nih? KPR konvensional atau KPR syariah? Nah, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing? Oke, terima kasih Manda buat pertanyaannya. Jadi gini, soal KPR konvensional dan KPR syariah ini balik lagi tergantung pilihan masing-masing. Jadi kalau bicara soal KPR konvensional itu bicara ada bunganya, ya kan, dan melibatkan tiga belah pihak, gitu kan ya. Karena ini adalah KPR konvensional melibatkan developer, kemudian juga bank dan juga si pembeli rumah, gitu kan ya. Karena dilakukan kredit pemilikan rumah secara konvensional, ada bunganya. Nah, bunganya biasanya floating, ya kan, dan akad kreditnya secara KPR konvensional. Kalau bicara KPR syariah, nah ini menggunakan namanya margin, ada margin keuntungan dan secara syariah. Ini balik lagi sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, banyak orang yang memilih syariah dan banyak juga yang memilih konven. Nah, kalau bicara soal syariah adalah dia sudah tetapkan ya antara bank dengan konsumen. Jadi ada margin keuntungan.
Nah, untuk margin keuntungannya pun ada cicilan yang flat gitu loh ya. Jadi balik lagi, kelebihan dan kekurangannya masing-masing itu menurut kepercayaan masing-masing. Menurut saya semuanya bisa aja ya, tergantung ya, karena kalau bicara soal konvensional ada bunganya. Biasanya bunganya di awal lebih rendah. Kalau bicara soal KPR syariah, biasanya mungkin udah terjelas nih pembagian keuntungannya, margin keuntungannya berapa, sehingga dari awal sampai akhir sudah tahu. Nah, kalau bicara konvensional, mungkin bunganya floating. Nah, ada yang mungkin ketika di tahun ke-6 atau ke-7 dia agak sedikit tinggi karena floating ya. Itu tergantung dari suku bunga yang terjadi waktu di tahun ke-6 atau tahun ke-7. Tapi balik lagi, semuanya ada plus minus. Balik lagi, pilihannya ke Manda. Semoga bermanfaat ya Manda. Oh iya, opsi KPR terbaik hanya di Rumah 123. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe YouTube channelnya Rumah 123. Wah, udah banyak nih pertanyaan yang masuk. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, Ali Rairan. Nah, setelah menjalani KPR dengan bunga floating selama 2 tahun, ternyata plafon KPR hanya berkurang sedikit saja. Kalau saya pindah KPR ke bank lain, bagaimana pertimbangan biaya dan juga lain-lainnya? Oke, bener banget. Memang seperti yang tadi saya jawab juga di pertanyaan kedua, suku bunga itu ada floating secara konvensional. Nah, kita bisa menanyakan sebelum waktu akad kan ada ilustrasinya ya, ada SP3K, surat persetujuan untuk kreditnya. Nah, itu sudah dapat. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya di tahun ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, bisa saja sih untuk pertimbangan untuk pindah ke bank lain. Tentunya bisa banget ya. Tapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana perjanjian di awalnya nih. Kita bisa lihat perjanjian. Ketika kita mau pindah KPR ya, ada biaya-biaya yang biasanya harus dibayarkan ya. Biasanya juga ada kena penalti karena ada batas minimum untuk pindah KPR. Jadi lebih baik, lebih ideal kita bisa cek karena kondisi bank itu beda-beda. Saya bisa ilustrasikan sebagai generalnya untuk pindah KPR itu ada minimum udah melewati berapa tahun dulu baru bisa pindah ya. Tapi yang pasti ada biaya-biaya yang harus dipertimbangkan. Pertama ada penaltinya. Kedua untuk masuk ke bank yang terbaru pasti ada provisi dan juga biaya-biaya lainnya. Itu harus dihitung secara detail. Nah, buat kamu yang mau pindah KPR, saran saya cari dulu beberapa opsi dari bank lain yang menawarkan promo-promo menarik. Nah, semoga bisa bermanfaat dan yang pasti ini menjadi pertimbangan buat kamu yang mau pindah KPR. Oke, buat property people pindah KPR lewat Rumah 123. Waktunya move on dari bunga floating. Nah, oke property people, thank you banget nih udah nonton Kata Ruby. Semoga bisa bermanfaat. Yang pasti property people, jual beli properti sampai urus KPR semua ada di sini di Rumah 123. Gua Ruby Arman, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Cari rumah di bawah NJOP dan harga miring. Di mana ya? Buruan langsung tebus rumahnya di Rumah 123. Temukan properti penawaran khusus dengan harga terbaik cuma di Rumah 123. Semua ada di sini.